Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila di masjid dekat rumah kami sudah dikumandangkan azan maghrib, namun dalam jadwal imsakiyah yang kami pegang, waktu maghrib belum masuk. Mana yang seharusnya kami ikuti untuk berbuka puasa agar tidak keliru, dan bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan waktu seperti ini? Terima kasih atas penjelasannya, Bu ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya waktu maghrib yang pasti dan tidak bisa diingkari kedatangannya adalah, nggak boleh ada khilaf di dalamnya, adalah di saat kita berada di sebuah tempat dataran hamparan rata, lalu kita melihat matahari kok tiba-tiba terbenam, wajib berbuka. Ini sudah masuk wajib buka semuanya, nggak ada khilaf. Nggak usah pakai apa namanya, aplikasi segala macam, karena sudah kelihatan dengan mata. Adapun aplikasi kemudian juga penanggalan-penanggalan yang ada itu adalah itu berdasarkan ijtihad dengan ilmunya tentunya, menduga-duga. Kalau tidak bertentangan dengan yang nyata bisa diikuti. Anda tidak tahu tenggelamnya, Anda di balik bukit-bukit, Anda bisa berpegang kepada yang ada di penanggalan itu, misalnya jam 6-10 menit, oke, Anda ikuti. Tapi kalau Anda melihat jam 6-10 menit, katanya sudah maghrib menurut penanggalan, menurut aplikasi ini, tapi matahari masih mengintip Anda, ya Anda jangan dengar dong tulisan ini, Anda ikut matahari dong. Tapi selama ini hampir kita tidak pernah melihat matahari kan, karena terlalu lapar barangkali. Padahal yang asli adalah melihat matahari. Tenggelam, bukan tenggelamnya di balik bukit, jam 4 sore sudah maghrib nanti, salah itu, bukan. Tenggelam di hamparan, lautan, hamparan rata, itu kalau matahari sudah tenggelam, terbenam, maka itu waktu maghrib tiba, terbenam semuanya. Matahari hilang plus, itu buka langsung. Kalau itu bertentangan dengan yang di almanak, penanggalan, almanak gak boleh didengar. Karena di alam nyata. Banyak kenyataannya itu. Sebab almanak ini dengan satu metode, dengan cara untuk menduga, mengira-ngira. Dan rata-rata tepat ini. Tapi kalau seandainya ada perbedaan antara nyata dan yang ada di almanak, yang didahulukan yang nyata. Kemudian, Anda mengatakan pertanyaannya, di penanggalan, di tanggalan, di buku tanggalan yang ada di rumah saya adalah 6-10 menit. Ditulis, diresmikan dari Depak dan seterusnya. Yes, 6-10 menit. Anda percaya ini. Sementara kemudian di samping masjid Anda itu ada adzan. Anda perlu bertanya sebetulnya, adzan itu atas dasar apa? Atas dasar jam yang terlalu cepat, jamnya ngaco, atau atas dasar semua, dasarnya apa? Tiga kemungkinan. Yang pertama adalah dia berdasarkan melihat matahari sendiri, maka Anda ikut dia. Karena dia misalnya, Anda tahu, ditanya langsung, kamu kok bisa adzan duluan, gimana ceritanya? Saya kan kelihatan, saya kan kebetulan masjid kan di loteng atas, kelihatan damparan, dan matahari tenggelam. Oh gitu. Saya di tempat yang hamparan, dataran, tidak ada bukit-bukit, kelihatan matahari. Maka saya ikut itu. Makanya lebih awal menjadi 6-8 menit. Oh gitu. Berarti dia boleh didengar. Kenapa? Dia berhujah. Alasannya adalah pasti tadi. Yang dilihat oleh matanya. Baik. Kalau alasannya yang kedua, saya sama, itu kan tanggalan dari pesantren itu, sama. Dia ngomong sama. Sama. Yang dibaca sama, adzan 6-10 menit. Tapi kenapa dia maju 2 menit? Bisa jadi yang salah jam Anda di rumah telat, mestinya sudah adzan, cuman jam Anda telat. Atau jamnya dia salah. Jamnya dia terlalu buru-buru. Saya sama pegangannya dengan ente. Oh iya, sama ya sama. Cuman dari jam saya 10 menit langsung adzan. Oh iya, rupanya jamnya dia buru-buru. Jam kelaparan. Mungkin. Atau jam Anda yang lelet. Maka tinggal tanya saja. Sandarannya apa? Harus tahu supaya tidak terjadi khilaf setelah itu. Kalau dia tinggal diingatkan saja dianya. Pak Haji kayaknya jamnya yang di masjid salah. Kan ada di sini aja sering terjadi jamnya nggak dicocokkan, dia bener kan. Yang repot kan sahur. Kalau terlambat buka sih nggak akan batalkan puasa. Kalau terlambat sahur itu kan kacau. Sudah subuh masih sahur. Gara-gara jamnya telat, imsaknya telat. Ini kan bahaya.
Maka tolong memperhatikan waktu itu penting. Jadi seperti itu. Pertanyaannya tadi seperti itu, mana yang saya harus mana ikuti? Anda tanya saja, dia ikut apa itu yang di masjid itu? Bisa jadi jam Anda itu jam lelet. Sebetulnya sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Saya tidak tahu jam Anda itu di mana belinya, kan gitu. Jam apa itu? Kan tidak tahu. Kalau Anda sudah yakin bahwasanya jam Anda benar, Anda cocokkan siapa program, jamnya benar, kemudian penanggalannya adalah sudah saya percaya dari depak, kemudian nggak ada matahari terlihat, ya sudah Anda ikut di rumah Anda. Anda ikut di rumah Anda, di rumah ikut sendiri, bisa menemukan sendiri sesuai dengan catatan yang tertulis. Tapi setelah itu pun Anda tetap boleh bertanya, bahwasanya gimana alasanmu, kenapa kok tadi masjidnya kok duluan dulu 3 menit, gimana nih? Kok dulu 3 menit? Ya ada hujahnya apa dilihat? Oh saya ngelihat matahari, oh iya sudah, berarti kamu benar. Saya ikut ini sama, oh jamu ya nggak benar barangkali, kan gitu ya. Jadi jangan buru-buru langsung menyalahkan orang dan sebagainya. Akan tapi kalau memang betul berbeda, kita perlu bertanya. Kalau Anda memang pada akhirnya, Anda pun jam Anda juga tidak yakin-yakin betul jamnya benar, maka ketahuilah bahasanya selagi itu saudara Anda, orang di kirinan Anda, kemudian dia memberikan berita, maghrib sudah tiba, Anda boleh berbuka. Selagi tidak terbukti Anda itu salah, hati-hati makanya, adzan itu harus sudah pasti. Kalau adzan belum waktunya, lalu ada orang berbuka, Anda berbuka puasa belum datang waktu maghrib, maka saat itu puasa Anda batal. Hati-hati. Karena Anda makan dalam keadaan sadar, kalau Anda puasa, cuma tak taunya salah jam. Itu. Makanya harus waspada di sini. Tolong yang ngurusi masjid hati-hati. Jangan asal adzan saja, jamnya nggak pernah dicocokin. Maju 5 menit. Itu, jadi hati-hati. Tapi nggak perlu ketakutan juga, nyantai aja. Tinggal yang penting yang di masjid benar yang nangani, jamnya benar, di adzan sudah kita percayain aja, nggak usah bingung-bingung. Seperti itu. Khususnya yang ada di media-media kayak radio dan sebagainya, hati-hati. Harus jelaskan sebab radio di sini dengan Jawa Timur beda. Jawa Timur lebih dulu, kurang lebih 10 atau 12 menit. Dengan Jakarta selesai 5 menit, 3 menit, 4 menit, berbeda. Seperti itu. Baik. Jadi Anda perlu bertanya, kalaupun Anda mempercayai dengan jam Anda yang sudah benar, kemudian penanggalan yang sudah Anda percayai dari jamiah Anda, pesantren Anda sudah cukup itu. Asalkan tidak bertentangan dengan matahari yang Anda lihat. Biasanya kita tidak sempat lihat matahari karena sudah di meja makan kita. Ya kan? Anda cukup berpegang pada itu, oh sudah tanggal, buka. Nggak usah nunggu adzan. Karena sudah jelas. Dan Anda tahu adzannya sama patokannya. Seperti masjid ini kita paham. Di masjid ini patokannya sama dengan yang di rumah. Makanya kalau ada masjid telat, malah dikritik masjid. Kenapa kok telat? Karena kita juga ada jam. Dan Anda ada keterangan. Apalagi sekarang ada aplikasi yang Masya Allah. Cirebon jam segini bukanya. Ikuti itu sah sudah. Ikuti dan itu sah. Itu saja. Dengan catatan satu tadi yang paling penting, tidak bertentangan dengan hakikat matahari. Kalau matahari masih nongol, masih ngintip, lah kok Anda tiba-tiba buka, berarti salah itu aplikasinya. Pasti salah. Karena ya masih kelihatan, belum terbenam matahari, bagaimana berbuka? Nggak sah puasanya, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.